Informasi lainnya pemirsa, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mengecek harga minyak kita di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Selain itu, Mendak juga mengecek stok kebutuhan bahan pokok dan memastikan aman terkendali saat puasa hingga Lebaran. Menteri Perdagangan Budi Santoso didampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal meninjau harga minyak kita di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Di pasar ini, minyak kita terpantau sesuai dengan harga eceran tertinggi, yakni berkisar Rp15.700. Takarannya pun sesuai dengan kemasan. Namun demikian, Mendak menyebut harga di setiap pasar dipatok dengan harga berbeda, yakni berkisar Rp17.000 hingga Rp19.000. Selain mengecek minyak kita, Mendak juga mengecek stok kebutuhan bahan pokok dan memastikan aman selama bulan Ramadan hingga Lebaran. Tadi kan sempat juga ngecek harga ya, beberapa memang sedikit tadi mengalami kenaikan, tetapi tadi kita lihat minyak kita tadi harganya sesuai HET 15.700 ya. Memang ternyata di setiap pasar tidak sama. Ada yang di atas HET, ada yang masih sama dengan HET. Contohnya tadi masih sama dengan HET dan ukurannya normal 1 liter ya. Jadi kami berharap pasokan tetap ada. Kalau kita lihat tadi pasokan juga penuh ya, tidak ada yang kurang. Jadi kita harap sampai Lebaran dan seterusnya ya, terutama menjelang Lebaran ini pasokan cukup, harga terkendali. Nanti kami juga minta tolong Pak Wali Kota Pak ya, bisa dimonitor terus kita bareng-bareng dengan pemerintah daerah untuk memonitor ketersediaan pasokan menjelang Lebaran ini. Tadi lihat daging sapi juga harganya ada yang 130, padahal harga acuannya 140, berarti masih di bawah harga acuan ya. Kita harapkan pasokan terjamin. Tadi menurut pedagang juga pasokan nggak pernah terlambat ya. Jadi pasokan terjamin, harga terjangkau. Mudah-mudahan masyarakat bisa menikmati Lebaran dengan damai ya, dengan harga-harga yang terjangkau. Pemirsa, DPR sidak minyak kita yang tidak sesuai dengan takaran di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari sidak ditemukan satu merek minyak yang tidak sesuai takaran 1 liter, bahkan tidak tertulis tanggal kadaluarsa. Ini berapa? 11.000, 11.000. Ada dia punya minyak kita. Ini premium ya, jatuhnya. Nggak nyampe 800. Tapi ini bukan minyak kita, Pak. Ini bukan minyak kita, tapi ini nggak boleh. Pimpinan dan anggota DPR melakukan sidak minyak kita di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Hasilnya ditemukan minyak merek lain yang hasil takarannya kurang dari 1 liter. Minyak merek Rizky itu hanya berisi 800 ml dalam satu botol kemasan. Selain itu, tidak terdapat tanggal kadaluarsa di botol minyak ini. Sementara untuk minyak kita yang ada di Pasar Kramat Jati, hasil pengukuran takaran yang ditemukan sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu 1 liter per botol. Sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET, yaitu 15.700. Dengan harapan bahwa mudah-mudahan mendekati Lebaran, harga HET-nya bisa stabil di 15.700. Namun tadi juga kami temukan juga di salah satu penjual ada merek dengan minyak dengan merek lain dengan takaran yang kurang, kemudian harganya lebih mahal dan juga tidak barcode-nya tidak bisa dicek ya, dan tidak ada kadaluarsanya. Nah, ini nanti kita minta pada perdagangan untuk menindaklanjuti temuan dari kami pada hari ini. DPR meminta Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti temuan ini. Sementara mendekati Lebaran, harga minyak diharapkan bisa stabil. Dari Jakarta, Naura Safikah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Minyak kita, minyak goreng bersubsidi yang diluncurkan pada tahun 2022 muncul sebagai solusi di tengah gejolak harga minyak goreng di Indonesia. Minyak kita dirancang untuk memperbaiki rantai pasok minyak goreng dan memberikan harga yang terjangkau. Kementerian Perdagangan meluncurkan minyak goreng kemasan rakyat dengan merek minyak kita di tengah gejolak harga minyak goreng yang melanda Indonesia pada Juli 2022.
Peluncuran ini menjadi tonggak sejarah dalam upaya pemerintah untuk menjamin akses masyarakat terhadap minyak goreng dengan harga terjangkau. Kala itu, kelangkaan minyak goreng melanda masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah dan usaha mikro. Kelangkaan yang signifikan itu menimbulkan kebingungan dan frustasi di kalangan masyarakat, karena Indonesia merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Penyebab kelangkaan disebabkan beberapa faktor yang saling terkait. Kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO di pasar internasional yang mengalami lonjakan berdampak langsung pada biaya produksi minyak goreng. Sehingga banyak produsen memilih untuk mengekspor untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mewajibkan pencaburan biodiesel juga berkontribusi kepada kelangkaan. Serta situasi pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih menyebabkan gangguan rantai pasok dan distribusi. Kehadiran minyak kita dirancang untuk memperbaiki rantai pasok minyak goreng dan memberikan akses kepada masyarakat dengan harga terjangkau. Harga awal yang ditetapkan sebesar Rp14.000 per liter. Namun, dalam waktu kurang dari setahun, harga ini meningkat menjadi Rp15.000 hingga Rp16.500 per liter di berbagai daerah. Melebihi harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Seakan tak pernah usai, polemik minyak kita masih terus bergulir. Isu terbaru yang muncul adalah dugaan pengurangan takaran isi minyak kita. Beberapa konsumen melaporkan, kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya terisi 0,75 hingga 0,8 liter. Temuan ini memicu penyelidikan oleh Kementerian Perdagangan dan Kepolisian. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pihaknya telah menutup dan memberhentikan operasi perusahaan-perusahaan yang telah melakukan kecurangan. Bahkan, bersama Satgas Polri, Kemendak akan memperketat pengawasan peredaran minyak kita jelang Lebaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Oke, kalau aman semua? Oke, sebentar ya Bapak. Iya, ya. Cek. Mbak, yang di mana agak bagus Mbak? Maaf Mbak, itu kameranya. Oke, kalau Udah. Baik, terima kasih teman-teman media yang saya hormati. Jadi hari ini kita ke Pasar Ciracas ya. Kita lihat tadi bareng-bareng sama teman-teman semua, harga relatif stabil. Yang pertama tadi kita datang telur ya. Telur tadi harganya 28.000 per kilo. Ya, artinya harganya sebenarnya cenderung murah karena di bawah harga acuan. Harga acuannya kan 30.000 ya. Kemudian tadi minyak kita 16.000 ya, harga acuannya 15.700 ya, berarti ya masih bagus ya. Tadi juga kita cek ukurannya 1 liter ya. Terima kasih ini ke pemasok yang sesuai ketentuan ya, sesuai aturan, sesuai takarannya. Terima kasih sekali lagi. Kemudian tadi beras 12.000 di bawah harga acuan. Seharusnya kan harga acuannya 12.500 ya. Kemudian tadi ayam 26.000 nih ya, murah sekali alhamdulillah ya. Harga acuannya 40.000. Jadi ini mau lebaran tapi harga masih bagus karena pasokannya juga bagus ya. Kemudian daging sapi harganya 140.000 ya, masih sesuai harga acuan. Jadi cenderung harga-harga normal dan tadi kita lihat banyak ibu-ibu yang belanja ya untuk persiapan lebaran. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman, kepada KL, kepada instansi terkait, Satgas Pangan, ya,
dan semua kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas bantuannya. Kita bersama-sama menjaga barang-barang ini terutama menghadapi Lebaran. Jadi kita akan terus kontrol secara rutin ya harga-harga di seluruh Indonesia ya. Agar pasokan terjamin, kemudian harga juga stabil ya. Sekali lagi terima kasih, dan kepada supplier, kepada distributor kami mohon untuk terus menjaga pengiriman pasokan barang ya, kebutuhan pokok sehari-hari ya. Jadi kepada supplier yang terus konsisten memasok barang-barang kami ucapkan terima kasih sehingga Lebaran berjalan dengan baik, harga-harga normal. Ya saya kira gitu ya, udah cukup ya. Tadi seneng, bukan ngeluh ya, karena tadi harga-harganya terjangkau. Harga-harga terjangkau tadi seperti yang saya sebutkan tadi, ibu-ibu juga seneng karena harga-harganya murah. Tadi juga yang lain kan bilang kalau harganya terjaga semua. Ya jadi mudah-mudahan sampai Lebaran normal. Seterusnya lah ya. Seterusnya pengennya harga pangan, harga bahan kebutuhan pokok ini terus normal ya, sehingga masyarakat itu terjangkau untuk membeli. Gitu ya. Bisa dipastikan nggak Pak harganya bakal tetap normal, mengingat nanti biasanya H-7, H-5 itu akan naik, dan antisipasinya apa dari? Ya kita jaga terus ya, kita jaga terus, terutama mendekati Lebaran kita selalu koordinasi dengan distributor Pak ya. Distributor, dinas, kemudian pemasok, nggak hanya di Jakarta ya, di seluruh Indonesia. Kita ada namanya pemantauan melalui SP2KP. Jadi kita tahu mana daerah mana yang mahal. Ya jadi nanti kalau mahal udah ketahuan berapa harga per komoditi, ya per hari itu kita akan ketahuan. Nah sehingga kalau ada di daerah yang harganya mahal, kita langsung berkomunikasi ke dinas, ke distributor, ke pemasok, ke produsen. Ya kita langsung komunikasi termasuk ke Satgas Pangan di daerah. Ya. Di bawah Aceh itu berarti kasihan peternaknya Pak, padahal pemerintah sering menegaskan untuk keseimbangan antara hulu dan hilir, itu gimana Pak? Ya jadi begini Pak ya, jadi antara kan kita memang mencari harga yang ideal ya. Jadi nanti kita lihat ya memang harga katakanlah tadi apa ya, harga telur ya, harga telur kan seharusnya 30.000 ya, harga acuan maksudnya. Itu kan harga tertinggi maksudnya ya. Jadi artinya kalau dia mendekati 30 ya berarti dari peternak sebenarnya sih, kecuali langsung jumlahnya jauh ya. Jadi ini kan harga HET, harga acuan itu harga keseimbangan ya, keseimbangan antara konsumen ya, dan produsen. Ya. Terus ya, kita tambah terus dengan minyak kita tadi kan normal ya.